Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Masih dalam hadis yang pertama, kata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dari muslim yang lain itu ada 6. Ya, sudah kita terangkan terkait dengan hak yang pertama, kata beliau, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ya, kemudian adab yang kedua atau hak yang kedua dari seorang muslim, wa idza da'aka fa'ajibuhu. Kalau dia mengundang kamu untuk mendatang ke acaranya, maka penuhi panggilannya, penuhi undangannya. Pertama, terkait dengan memenuhi undangan, di sini para ulama rahimahumullah membagi menjadi dua keadaan jenis undangan. Yang pertama undangan pernikahan, dan yang kedua undangan selain pernikahan. Ya, misalnya undangan pengantar Jumat ya, atau undangan akikah atau apalah, pokoknya selain pernikahan sama pernikahan. Undangan selain pernikahan itu sunnah untuk dijawab, tidak wajib. Ya. Undangan selain walimatul urs itu resepsinya, resepsi pernikahannya. Jelas ya? Nah, undangan selain pernikahan hukumnya sunnah untuk didatangi. Tidak berdosa kalau tidak datang. Yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW, kata para ulama, idza da'aka fa'ajibuhu, yakni undangan walimah, undangan pernikahan. Karena di sini haknya hukumnya wajib. Haknya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Undangan pernikahan ini hukum mendatanginya hukumnya adalah wajib. Berdosa kalau tidak datang. Berdosa kalau tidak datang. Ya, ini yang dimaksud dengan undangan di sini. Idza da'aka. Jadi bukan semua undangan, tapi undangan yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW adalah undangan pernikahan. Karena di zaman Nabi SAW kan undangan itu tidak banyak. Tidak kayak kita sekarang kan ada acara undangan, ya kan begitu ya. Banyak-banyak. Ya. Di zaman itu undangan yang diinginkan oleh Nabi SAW yang wajib untuk didatangi adalah undangan pernikahan. Jelas ya? Adapun selain undangan pernikahan, maka hukumnya sunnah untuk didatangi. Kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa wajibnya mendatangi undangan pernikahan itu wajib kalau terpenuhi beberapa syarat. Nanti terpenuhi beberapa syarat baru wajib mendatangi undangan pernikahan. Kalau tidak memenuhi syarat, biar undangan pernikahan tidak wajib didatangi. Ya, harus ada syarat-syaratnya baru wajib. Yang pertama, kata para ulama, undangannya secara muayyan, individu. Misalnya tertulis namanya di undangan, berarti kita minta diundang, kan begitu. Beda kalau misalnya undangan umum untuk jamaah masjid Askari. Berarti kan tidak tertentu orangnya, siapapun yang datang sudah mewakili. Jelas ya? Yang lain misalnya, saya kan tidak diundang, kita kan diundang umum gitu. Nah, kalau diundang secara spesifik namanya, ada namanya di situ dan seterusnya, atau kalau misalnya didatangi, didekati kemudian diundang secara lisan, maka ini hukumnya wajib. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah yang wajib hanyalah di hari pertama. Karena di bangsa Arab itu dikenal kalau pesta pernikahan, resepsi sampai 3 malam. Ya, mungkin di sini juga ada sampai 2 malam, 3 malam. Nah, yang wajib didatangi hanya undangan hari pertama saja. Kalau misalnya hari pertama kita ada uzur tidak bisa datang, kita di luar kota misalnya pas acara, kita datang di hari keduanya orang masih acara, maka di sini sudah tidak wajib mendatanginya. Sunnah saja.
Tidak wajib mendatangi. Jadi hukum wajibnya hanya di hari pertama saja. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada, kata sebagian ulama, itu undangan bukan mengkhususkan untuk orang-orang kaya saja. Ya, jelas ya. Jadi kalau undangannya misalnya yang diundang eksklusif hanya orang-orang kaya saja, yang miskin-miskin tidak diundang, maka tidak wajib mendatangi yang seperti ini. Bahkan itu dikatakan sebagai syarrut ta'am, kata Nabi SAW. Makanan yang paling buruk adalah makanan yang dipanggil hanya orang-orang mampu saja, yang orang-orang miskin tidak dipanggil. Ya, kalau kita lihat sekarang di sebagian pesta orang-orang berada gitu ya, yang wah gitu, itu list undangannya memang bukan orang sembarangan, tidak ada orang miskin di situ, tidak ada yang amplopnya 10.000, tidak ada. Jelas ya? Nah, yang seperti ini tidak wajib didatangi. Jelas sampai sini? Nah, ini syarat yang ketiga. Jadi undangannya umum, bukan mengkhususkan untuk orang-orang kaya saja. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu selama tidak ada kemungkaran di dalam acara pernikahannya. Kalau ada acara kemungkaran di pernikahannya, maka tidak wajib mendatangi. Misalnya rektor, ya, ada biduannya lagi, dengan begitu. Nah, yang seperti ini tidak wajib mendatangi. Jadi asalnya mendatangi undangan pernikahan wajib kalau terpenuhi 4 syarat tadi. Apa tadi yang pertama? Iya, undangannya tertentu kepada orangnya, kepada dianya. Yang kedua, hari pertama saja. Yang ketiga, ya, itu bukan undangan eksklusif untuk orang-orang kaya saja. Orang miskin tidak diundang sama sekali. Dan yang keempat, tidak ada kemungkaran dalam pelaksanaannya, syariatnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau keempat terpenuhi, maka wajib mendatangi undangan pernikahan. Kalau ada syarat salah satu dari 4 tidak terpenuhi, maka tidak wajib mendatangi. Tidak wajib mendatangi. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau misalnya hal-hal semacam ini ada kemungkaran di dalamnya, ya seorang tentu saja bisa mencari celah, ya. Misalnya pas istirahat elektronnya dia datang, kan begitu. Atau dia datang pas akadnya misalnya, sehingga tidak perlu datang resepsinya, atau yang semacamnya. Intinya kemungkaran yang ada di zaman sekarang di pernikahan itu bisa diakali sehingga tidak sampai membuat kita nggak datang, apalagi kalau tetangga atau orang-orang dekat, kan begitu. Maka didatangi dengan apa cara yang baik, dan diberikan masukan-masukan yang positif kalau terdapat kekurangan pelanggaran di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hak muslim yang kedua, kalau dipanggil datang. Tentu saja di sini selama tidak ada uzur, ya, itu saya tidak sebutkan sebagai syarat karena semua kewajiban pasti terkait dengan apa? Kemampuan. Ya, kalau tidak mampu ya gimana lagi, kan begitu. Itu syaratnya jelas. Hak muslim yang ketiga, qala rahimahullah, wa idastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berikan nasihat. Memberikan nasihat secara awal, misalnya ada orang, saya lihat ada teman saya ini ada masalahnya, saya mau kasih masukan. Nah, kalau saya yang duluan memberi masukan nasihat tidak wajib, sunnah saja hukumnya, karena saya yang mulai. Tapi kalau dia yang datang minta kepada saya, tolong kasih nasihat, tolong kasih saran, dan saya merasa mampu, saya bilang baik, ini menjadi apa? Wajib hukumnya. Kalau saya iyakan, wajib. Nah, kenapa kalau misalnya saya mampu? Karena kan tidak semua orang dimintai nasihat dia mampu untuk memberikan nasihat. Jadi dia lihat dirinya, saya kayaknya tidak mampu memberikan nasihat masalah ini. Dia bilang maaf, saya enggak punya kemampuan memberi nasihat di sini. Ya, mungkin datangi si fulan atau si Allah dan seterusnya. Yang jelas kalau ada seorang muslim minta tolong, minta nasihat kepada kita, meminta saran kepada kita, maka dia telah memberikan amanah kepada kita kalau kita terima. Kalau kita terima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah, orang yang dimintai saran, itu orang yang dikasih amanah, orang yang kita percayai. Dan yang namanya orang yang dikasih amanah, dia harus betul-betul menjaga amanahnya. Dalam artian begini, kalau di kepala dia ada 2-3 saran yang dia bisa kasih ke orang itu, maka dia harus pilihkan saran yang terbaik. Tidak boleh saran nomor 2, saran nomor 3. Harus yang terbaik. Ya, kalau dia tidak bisa, baru dikasih saran
nomor 2 dan nomor 3. Jangan dikasih saran yang paling rendah dulu kebaikannya, baru ke atasnya, baru ke atasnya. Itu tidak amanah namanya. Ada orang, kalau saya mau menikah ini misalnya, ada 3 calon, kamu tahu 3-tiganya, atau kamu inilah, tolong dicari tahu dan seterusnya. Yang mana yang paling bagus? Nah, di sini dia harus apa? Harus amanah. Dia harus sampaikan yang terbaik menurut dia. Karena dia sudah terima amanah tersebut. Kalau tidak, maka dia khianat. Dan ini tanda kemunafikan. Kata Nabi SAW apa? Ya, idza tumina khan. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Salah satu bentuk amanah kita minta saran, dia kasih saran bukan yang terbaik. Saya punya dana ini, saya mau usaha. Ada beberapa pilihan usaha dan kira-kira yang bagus yang mana sekarang? Dia tahu yang mana yang bagus, tapi dia tidak kasih tahu. Dia kasih yang nomor 2. Ini khianat terhadap amanah. Kalau dari awal kamu tidak mau kasih tahu, jangan terima. Jangan, iya saya kasih nasihat. Enggak. Kapan kamu bilang iya saya akan kasih nasihat, maka kamu harus memberikan yang terbaik, opsi yang terbaik. Itu hukumnya wajib. Karena kamu terima amanahnya, maka kamu harus tunaikan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hak muslim yang ketiga, yaitu kalau seorang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Apalagi nasihat ini adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari, riwayat Imam Muslim, bahwa agama itu dibangun di atas nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga berlaku kalau nasihatnya itu kurang lebih menegur dirinya. Misalnya ada orang datang, saya ada masalah begini-begini nasihat. Jangan cuma dikasih solusi yang baik-baik. Bisa jadi dia yang butuh diperbaiki. Maka jangan sungkan untuk menegur dia. Ini yang begini nih kamunya yang salah. Kalau memang dia salah, kamu yang salah. Ya. Jangan mudahana. Itu juga tindakan khianat. Artinya apa? Menyembunyikan kalau sebenarnya dia yang salah. Ya. Kalau memang dia yang butuh diperbaiki, bukan orang yang bermasalah tapi dianya, maka dia kasih masukan. Nah, ini di sini kamunya yang salah. Seharusnya kamu begini. Kamu begitu. Kan begitu. Jadi nasihat ini kata umum, mencakup hal-hal yang ingin dia dengar atau hal-hal yang dia tidak ingin dengar, berupa kritikan kepadanya. Kalau memang itu yang bagus bagi dia, maka dikasih nasihat. Itu merupakan bentuk amanah. Ya. Kemudian yang keempat, hak yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, ya, maka tashmid dia, yakni doakan apa? Yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Baik. Ini terkait dengan hak yang keempat. Ketika seorang bersin, ya, disunnahkan apa? Membaca alhamdulillah. Kemudian disunnahkan apa? Yakhfidhu biha sautah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa? Dia rendahkan suaranya, jangan keluarkan suara. Sunnahnya seperti itu. Jangan bersin kayak bikin kaget kan gitu. Satu-satu masjid kaget semua. Ya. Kalau dia bisa, sunnahnya dia tahan, jangan terlalu tinggi suara. Kalaupun harus ada suara misalnya, kalau berharus ya diminimalisir. Ya. Kemudian disunnahkan menutup apa? Ya, disunnahkan menutup wajahnya. Ya. Kan kalau orang bersin katanya biar orang ganteng jelek dia. Ya. Kalau tahan bersin gitu. Ya. Jadi disunnahkan apa? Bukan hanya menutup sekitar sini, kalau bisa menutup wajahnya supaya lebih sempurna. Ya, kalau minimal ininya lah, minimal apa? Mulutnya sekitarnya, hidung, mulut dan seterusnya. Ya, ini sunnahnya. Baik. Karena bersin ini, dan bersin disunnahkan menahannya apa? Kalau bisa yang daerah sini ditahan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena bersin itu yang dari dalam apa? Dari dalam keluar. Dari dalam keluar kan ya kotoran atau yang semacamnya, bakteri dari dalam mulut. Maka jangan pakai tangan kanan untuk menahan. Kalaupun harus pakai 2 tangan ya, misalnya pakai tisu supaya tangan kanannya tidak kena. Karena ketika bersin itu dari luar dari dalam keluar. Beda dengan menguap-menguapkan dari luar ke dalam. Nanti akan diterangkan juga adab tentang menguap. Nah, jadi bersin di sini adab-adabnya yang pertama rendahkan suara, tahan suara. Jangan terlalu tinggi suaranya. Ya. Kemudian yang kedua disunnahkan untuk mulutnya, hidungnya, kalau bisa wajahnya. Ya. Dan yang ketiga membaca hamdalah. Ini adab dalam bersin. Membaca alhamdulillah.
karena ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika nikmat Allah taala itu gunanya apa? Bulu-bulu di hidung itu untuk menyaring kotoran yang masuk, nggak langsung los itu kotoran masuk di hidung kalau orang bernapas. Ya, kadang sensitif misalnya di hidungnya ada yang ini, kemudian dia bersin untuk mengeluarkan zat dari luar yang bisa mengganggu tubuh, didorong kembali keluar. Ya, ini maka dia pun membaca alhamdulillah. Sama seperti ketika dia buang air, setelah keluar WC dia baca apa? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Dan begitu, karena keluar sesuatu yang mengganggu dari dirinya. Iya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian di sini orang yang mendengarnya hukumnya wajib untuk mentashmid, mengatakan yarhamkallah, wajib hukumnya, bukan sunnah. Karena itu haknya dia. Jadi membaca hamdalah hukumnya sunnah, menjawabnya mengatakan yarhamkallah hukumnya wajib. Dan membaca hamdalah ini sunnah ainiyah. Semua orang yang bersin. Jadi kalau ada 3 orang bersamaan bersin, tidak bisa dibilang satu saja sudah mencukupi yang lain. Ini bukan sunnah kifayah. Ini sunnah apa? Nah, sunnah ainiyah. Setiap orang bersin sunnah baca alhamdulillah. Jelas sampai sini? Demikian pula yang menjawab, yang mendengarkan. Demikian pula yang mendengarkan. Kata para ulama, ya, tashmitul atis, mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin, ya, ini ada perbedaan pendapat, ya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Sebagian mengatakan sunnah kifayah dan sebagiannya mengatakan fardu kifayah. Intinya apa? Kalau sudah ada satu orang yang mengatakan yarhamukallah, maka gugur dari yang lain. Misalnya kita satu rombongan di sini, ada satu orang bersin bilang alhamdulillah, sudah ada di dekatnya bilang yarhamukallah, maka sudah gugur tuntutan dari yang lain karena sifatnya kifayah, baik yang mengatakan fardu atau yang mengatakan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian mendoakan yarhamukallah ini syaratnya kalau dia bilang alhamdulillah. Kalau tidak, maka apa? Tidak perlu dikatakan yarhamukallah. Ada orang bersin tidak baca alhamdulillah, ya tidak perlu kita katakan yarhamukallah. Kenapa? Karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan di sini, wa idza atasa fahamidallah. Kalau dia bersin dan dia menyebut nama Allah, baru kita tashmid. Kita katakan yarhamukallah. Kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka tidak. Ada 2 orang di depan Nabi SAW pernah 2 orang. Satunya bersin, terus dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kemudian Nabi SAW mengatakan yarhamukallah. Kemudian orang yang kedua bersin, dia tidak baca hamdalah, Nabi tidak doakan, nggak bilang yarhamukallah. Maka yang sahabat yang satu ini protes, ya Rasulullah, tadi si fulan bersin Anda doakan, saya tidak. Ya, kata Nabi SAW, dia tadi apa? Membaca hamdalah, kamu tidak. Nah, dan ini menunjukkan kuatnya ukhuwah imaniyah tersebut. Ya. Tidak lepas interaksi setiap muslim dengan muslim yang lain, tidak lepas dari zikir, salam, ketemu, ya, kemudian berpisah, salam lagi, ya. Kemudian kalau bersin ada yang ada yang bersin di sekitarnya didoakan dan seterusnya. Dan ini doa rahmat, yarhamukallah. Ini doa rahmat, ini yang dituntut, ini yang kita minta, ini kita cari setiap hari rahmat Allah Ta'ala. Dan siapa yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memudaratkannya. Karena itulah orang-orang Yahudi itu sengaja bersin di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi sengaja bersin di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bilang alhamdulillah dengan harapan Nabi Muhammad SAW membalas yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Bagaimana caranya orang kafir dapat rahmat? Tidak boleh. Maka Nabi SAW mendoakan apa? Mengganti yarhamukallah dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Enggak didoakan rahmat karena tidak boleh mendoakan rahmat untuk orang kafir. Jadi kalau ada orang, misalnya orang sekitar kita, orang yang bukan Islam, dia bersin terus dia bilang alhamdulillah, maka jawabannya bukan yarhamukallah. Jawabannya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Semoga Allah memberikan kamu petunjuk, hidayah, dan memperbaiki kondisimu. Sakit gitu ya, atau yang semacamnya. Jadi doa yarhamukallah hanya untuk orang Islam. Kalau orang bukan Islam yang bersin dan dia baca alhamdulillah, maka dibalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kemudian di sini tidak disebutkan kelanjutannya. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa kalau orang yang bersin baca hamdalah, yang mendengarnya baca yarhamukallah, maka yang bersin kembali mendoakan dengan bacaan apa? Yahdikumullahu ya wa yuslihu balakum. Ya. Sudah ya? Nah, ini mendoakan orang yang bersin, membaca hamdalah dan seterusnya, ini hukumnya sunnah. Ya, ini walaupun dengan lafaz perintah, ya, tapi kata jumhur ulama ini perintah terkait dengan adab. Ya, terkait dengan adab, dan pernah kita sebutkan kaidah ya di kalangan fuqaha bahwa perintah-perintah yang terkait dengan adab itu secara umum hukumnya adalah sunnah. Ya, hukum asalnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian adab yang kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Ya, kalau dia sakit maka jenguk dia. Baik. Di sini menjenguk orang sakit sepakat para ulama hukumnya sunnah. Maka hukum perintah di sini perintah sunnah. Ini ijma' di kalangan ulama bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah kifayah. Sunnahnya sunnah apa? Kifayah. Kalau sudah ada yang menjenguk sebagian, gugur sunnah dari yang lain, gugur tuntutan dari yang lain. Nah, dan sakit di sini sakit apa saja yang dibutuhkan untuk dijenguk. Kalau kita rata-rata kan menjenguk kalau sudah di rumah sakit misalnya. Ini berarti penyakitnya lumayan gitu. Karena sampai dirawat, dijenguk. Nah, menjenguk orang sakit, muslim yang sakit termasuk haknya. Termasuk hak seorang muslim dijenguk ketika dia sakit. Walaupun demikian, hak ini tidak terkait dengan muslim saja. Orang kafir tetangga kalau dia sakit boleh dijenguk. Bahkan disyariatkan untuk dijenguk. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pintu pembuka hidayah kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sakit. Pemuda yang Yahudi sakit, kayaknya penyakitnya parah. Nabi SAW menjenguk. Kemudian dia berkata kepada anak muda itu, ya fulan, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kata siapa? Kata Nabi SAW kepada pemuda Yahudi. Maka pemuda Yahudi ini nengok ke bapaknya. Bagaimana bapak saya ucapkan la ilaha illallah atau tidak? Kata bapaknya, ati Abul Qasim. Ya, ikutilah permintaan Abul Qasim. Maka pemuda Yahudi ini pun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Iya. Sebagaimana Nabi SAW menjenguk sebagian kaum musyrikin, menjenguk paman beliau Abu Thalib di akhir umurnya. Ya. Maka menjenguk orang kafir, orang musyrik, itu hukumnya disyariatkan. Paling minimal hukumnya mubah. Kalau ada maslahatnya bisa sunnah, mengajak, menasihati dan seterusnya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Kemudian menjenguk orang sakit di sini tidak hanya sebatas dengan orang yang dikenal. Ya. Orang tidak dikenal juga sama. Karena intinya kan memberikan memberikan kabar gembira atau menenangkan hatinya. Ya, didoakan la ba'sa tahurun insyaallah dan seterusnya, ditenangkan hatinya, sekaligus diingatkan dengan kematian, dengan akhirat. Ya. Nah, kalau misalnya kondisinya cukup mengkhawatirkan. Ya. Jelas ya, jadi disesuaikan juga. Kan kadang ada orang sakit, ya, bukan mau ditakut-takuti. Kan begitu. Datang menjenguk tentang neraka semua dikasih dengar. Kan dia sakit tanpa down nanti. Jadi butuh dilihat kondisinya. Kalau misalnya ini sakitnya sakit-sakit, ya masih kemungkinan sembuh besar lah. Maka ya tetap diingatkan hal-hal yang seperti itu, tapi tidak dominan. Ya, diingatkan hal-hal yang lebih besar dibandingkan itu, yang memberikan motivasi kepadanya. Tapi kalau misalnya kira-kira ini sudah
berat dan seterusnya, ini diingatkan tentang kematian, tentang taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentu saja adab-adab menjenguk orang sakit ini banyak ya, panjang, butuh pembahasan tersendiri terkait dengan adab-adab menjenguk orang sakit. Cuman secara umum, kaidah umumnya adalah ketika menjenguk jangan mengganggu orang sakit. Justru memberikan kebaikan. Justru memberikan kebaikan. Jangan menjenguk di waktu-waktu istirahat, bukan jam besuk. Itu kan mau istirahat dijenguk, enggak jadi istirahat. Jangan terlalu ribut misalnya. Nah, memberikan keringanan ya, kalau dia butuh biaya. Kadang orang sakit tidak butuh dibawakan buah-buahan, butuh dikasih duit saja untuk bayar rumah sakit. Kan begitu ya? Kan begitu biasanya. Nah, jadi kita bukan, karena menjenguk itu bukan formalitas. Yang penting ada cenderamah, ada apa dibawa gitu-gitu sudah. Bukan itu, kita lihat apa yang dia butuhkan. Itu kan bentuk meringankan beban. Apa yang dia butuhkan? Oh, ini misalnya lumayan biaya rumah sakitnya, ya sudah dikasih bantuan berupa biaya semampunya, kan begitu. Itu lebih bermanfaat dibandingkan yang lain yang mungkin dia tidak makan juga. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian disunnahkan mendoakan orang sakit, ya, mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah, misalnya syafakallah, ya Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Atau dia mengelus bagian tubuh yang sakit dari orang yang sakit, ditaruh tangan kanannya di situ, kemudian dia membaca basmalah 3 kali, ya, bismillah bismillah bismillah, Allahumma inni uidzuka biizzatillahi biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir misalnya. Nah, sebanyak 7 kali. Ini bentuk-bentuk meruqyah ya pada orang yang sakit. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas terkait dengan bacaan-bacaan ini banyak kepada orang yang sakit, juga adab-adabnya. Iya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, qala sallallahu alaihi wasallam wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, ikuti jenazahnya ke kuburan. Fattabi'hu. Iya. Mengikuti membawa jenazah ke kuburan ini hukumnya fardu kifayah. Itu bagian dari penyelenggaraan jenazah. Ya, itu kalau kuburnya atau rumahnya jauh dari atau butuh dibawa ke kuburan. Tapi kalau di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan, ya tidak perlu dibawa tentu saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di kamarnya, dikuburkan juga di kamarnya. Baik, jadi membawa hamlul jenazah, membawa jenazah ke kubur hukumnya fardu kifayah. Adapun mengikutinya hukumnya sunnah. Mengikuti yang membawa ini yang wajib. Adapun pengantarnya, iring-iringannya semua itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Iya. Termasuk hak seorang muslim kalau dia mengantar atau kalau dia meninggal, maka diantar atau diikuti jenazahnya ke kuburan. Dan telah ada pahala sebanyak 2 qirat, 2 gunung. Iya, 2 gunung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dan juga kalau salah dari hadis Ibnu Umar. Iya. Bahwa man shallal janazata summa raja falahu qirat. Siapa yang menyolati jenazah setelah itu pulang, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat, 1 gunung. Ya. Dan man shallal janazah summa tabi'ahu, ya. Siapa yang salat jenazah kemudian dia antar ke kuburannya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya kan? Keutamaan mengantarkan jenazah. Menyolati saja terus pulang dapat 1. Kalau diikuti sampai kuburnya dapat 2. Iya, ini keutamaan mengantarkan jenazah. Dan ini sekali lagi yang sakit, yang meninggal tidak mesti karib kerabat, tidak mesti kenalan. Lagi kosong, tidak ada kerjaan, ya. Tiba-tiba atau singgah di masjid misalnya, tengah jalan ada orang meninggal, datang siapa, ada salat jenazah, ikut saja, enggak usah harus dikenal. Ikut salat jenazah, dapatkan pahala 1 qirat. Ya, kan begitu. Atau lagi kosong ada orang diantar jenazahnya, ikut mengantar untuk mendapatkan pahala. Tidak mesti dikenal, karena yang seperti ini hak seorang muslim, kita kenal maupun tidak kita kenal. Ya. Mengunjungi orang sakit juga itu mirip seperti ziarah kubur. Ada juga dampak positifnya untuk kita sebagai orang sehat. Ya. Kita ke rumah sakit lihat-lihat orang, ya, sengaja datang ke rumah sakit untuk mendatangi siapa saja ingin dijenguk misalnya, biar tidak dikenal. Dibawakan apa.
Ya, ini termasuk apa? Termasuk adab yang baik. Nah, tidak mesti dikenal. Orang meninggal juga seperti itu, tidak mesti dikenal. Karena tujuannya selain untuk si jenazah, kepentingannya juga untuk kita mengingatkan diri kita. Nah, itu salah satu bentuk untuk mengingatkan seorang dengan kematian. Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian terkait dengan mengantarkan jenazah ke kubur, ya, kalau terkait dengan mengangkatnya ini hukumnya wajib ya dibahas sebenarnya di masalah di Kitabul Janaiz, di Kitabus Shalah, ya, tidak perlu kita bahas di sini. Cuman secara umum terkait dengan jenazah kan kalau di tradisional gitu yang diangkat pakai keranda, ya, itu sunnahnya yang mengangkat 3 orang. 1 orang di depan, 2 di belakang. Ya, 1 orang yang kuat di depan, ya, 2 orang di belakang. Itu sunnahnya. Kalau bisa 3, itu paling sunnah. Kalau tidak kuat 3, ya 4. Kalau tidak kuat 4, 6, tambah 2 di pinggir. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau bisa 3, itu yang lebih utama. Tentunya kalau kecuali kayak jenazah anak kecil itu kan bisa 1 orang yang bawa. Bisa 1 orang. Kalau di zaman sekarang sudah tidak ada seperti itu. Biasanya pakai ambulans. Kecuali yang dekat masih pakai keranda, tapi kalau jarak jauh biasanya ambulans. Nah, kemudian masalah mengantar jenazah ke kubur disunnahkan untuk tidak mengeluarkan suara sepanjang mengantar jenazah ke kubur. Sunnahnya yang mengantar itu diam, berpikir tentang akhirat, tentang kubur, tentang kematian. Tidak disunnahkan meninggikan suara walaupun dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha, tidak sunnah. Walaupun dia menjaharkan suaranya dengan zikir, tidak disunnahkan. Yani diam di sini lebih bagus dibandingkan zikir. Di sini ini ada salah satu tempat di mana diam lebih bagus dibandingkan zikir. Jelas ya? Yaitu apa? Nah, ketika mengantarkan jenazah, sunnahnya diam, tidak ngobrol. Orang ngobrol meninggikan suara pakai zikir saya tidak boleh, apalagi ngobrol masalah bisnis. Ya, makruh hukumnya di situ. Ya, makruh ngobrol masalah lain di mengantar jenazah ke kuburan, diam. Jelas ya? Kemudian kata para ulama, kalau jenazahnya orang dewasa, maka pengantarnya sunnahnya di depan. Kalau jenazahnya orang dewasa, pengantarnya sunnahnya di depan. Karena kayak yang di depan ini kayak pemberi syafaat mengantarkan dia kepada Allah. Tapi kalau jenazahnya anak kecil yang belum balik, maka pengantarnya di belakang. Karena anak kecil ini yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Jelas ya? Jadi kalau jenazahnya orang dewasa sudah balik, laki-laki maupun perempuan, maka pengantarnya di depan. Sunnahnya di depan. Boleh di belakang, boleh di samping. Sunnahnya, ini kita berbicara sunnah. Sunnahnya di depan. Kalau jenazahnya anak kecil yang belum balik, maka pengantarnya di belakang. Ya, wallahu alam bissawab. Saya kira ini terkait beberapa hukum terkait dengan mengantarkan jenazah. Wallahu alam bissawab. Ya, selesai hadis yang pertama terkait dengan hak seorang muslim. Qala rahimahullah, pada hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua di sini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berbicara mengenai tips atau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tips bagaimana cara bersyukur. Syukur dalam secara istilah syariat, dalam urf asy-syara' adalah isti'malun ni'mah fi ma yardal mun'im. Kalau ada yang bertanya syukur itu apa? Syukur itu adalah menggunakan nikmat pada hal-hal yang diridhoi oleh yang kasih nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Itu syukur. Seorang nanti dikatakan bersyukur atas nikmat kalau dia gunakan nikmat itu untuk apa? Untuk hal yang diridhoi oleh Al-Mun'im, yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran ini perkara yang berat. Syukur itu perkara yang berat. Allah Ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyah syakur.
sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ini kata Allah. Jadi enggak usah berani-berani mengklaim saya ini bersyukur alhamdulillah. Ya, Allah bilang sedikit, ya, kan begitu. Berarti jumlahnya, ya, hukum asalnya kita nggak termasuk ke situ. Gitu. Karena Allah bilang sedikit. Lebih banyak yang tidak bersyukur. Dan syukur ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kalian tidak syukur, azabku teramat pedih. Maka syukur bukan pilihan, dia adalah opsi satu-satunya, wajib hukumnya. Ya. Nah, untuk bersyukur ini hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena terkadang seorang merasa memiliki apa yang dia miliki, apa yang Allah dikasih, dia kira dia yang punya. Kan begitu. Kita kan gampang sekali bersyukur kalau kita tahu betul itu bukan kita terus kita dikasih. Ada orang kasih sama kita hadiah, ada yang kasih ini, ada yang undang ini, atau ada yang memberikan sesuatu yang kita jelas-jelas tahu ini bukan saya terus dikasih. Itu kan gampang kita bersyukur kan? Gampang. Karena kita tahu betul. Nah, masalahnya ini pemberiannya Allah itu kan halus. Kadang lewat bos kita, kadang lewat ya gaji dari pemerintah, kadang lewat pelanggan, pedagang dan seterusnya kan gitu. Pembeli itu semua dari Allah yang kasih. Dan kita merasa berhak memiliki itu. Kita merasa kita yang punya itu. Makanya sulit untuk bersyukur. Karena kita merasa kita yang punya, padahal Allah yang kasih. Ya. Kita lebih mudah bersyukur sama manusia dibandingkan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kelihatan itu kalau manusia kasih. Allah kan halus pemberiannya. Tidak kelihatan pakai mata kepala. Nah, disitulah seorang muslim bisa melihat dengan basirah, dengan mata hatinya, ini walaupun lewat siapa-siapa, itu dari Allah. Siapapun perantaranya. Maka cara mewujudkan kesyukuran, kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Selalu lihat kepada orang yang statusnya, derajatnya, kondisinya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, yang statusnya, derajatnya, kehidupannya lebih baik dibandingkan kalian. Jangan lihat ke atas. Selalu lihat ke bawah. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu bisa membuat kalian tidak akan meremehkan pemberian Allah sekecil apapun. Selalu lihat kepada yang tidak punya. Kamu punya, selalu lihat kepada yang tidak punya. Jangan lihat kepada yang punya lebih dibandingkan kamu. Ini salah satu cara untuk menumbuhkan dan memupuk kesyukuran ya dalam diri seorang. Nah, dalam hadis, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan lafaz idza nadhara ila man fadala alaihi fil mal ya wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fadala alaihi. Ya. Kata beliau, kalau seorang melihat ya keutamaan yang dimiliki oleh orang lain berupa harta, maka hendaknya dia melihat kepada yang di bawahnya. Jadi kalau suatu ketika kamu lihat ada orang di atasnya kamu dalam apapun itu, maka untuk menekan perasaan, oh saya juga mau ini, saya juga itu gitu ya, atau cemburu atau hasad iri, maka untuk menekan itu palingkan pandanganmu ke bawah. Selalu arahkan pandanganmu untuk melihat kepada yang di bawah. Itu maksud dari hadis ini. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Dan di sini kalimat atas atau bawah ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Apapun yang kita lihat dari saudara kita yang lebih baik daripada kita, maka jangan berpikir apa-apa, langsung pindahkan cari orang yang di bawahnya kita. Dalam hal itu. Dalam ilmu, dia lihat ada orang berilmu. Supaya tidak muncul pikiran macam-macam, lihat sama orang yang ilmunya di bawah dia. Yang punya rumah, ya, dia lihat orang yang rumahnya lebih besar daripada dia. Untuk mencegah macam-macam, dia pergi lihat. Dia lihat ke rumahnya orang yang yang kecil atau bahkan mungkin yang tidak punya rumah sama sekali. Yang punya kendaraan, lihat mobilnya lebih ini, motornya lebih ini. Ya, supaya jangan jelalatan matanya sembarang dia maui, lihat kepada yang di bawah. Ini orang tidak punya atau yang di bawahnya daripada saya bersyukur. Kan begitu. Nah, dan demikian seterusnya. Jadi apapun dari perkara-perkara dunia atau perkara-perkara akhirat, hatta kebaikan sekalipun,
Jelas ya? Nah, perkara-perkara yang baik ya, maka hendaknya di sini untuk menghilangkan hasad. Ingat ya, kalau muncul hasad. Tapi kalau untuk memotivasi diri untuk beribadah, ya dibalik. Diputar, selalu lihat kepada yang di atas. Ya, jangan bilang saya masih mending sholat itu tidak sholat itu. Enggak. Kalau mau motivasi diri dalam ibadah, jangan lihat yang lebih jelek dibandingkan kamu. Lihat yang lebih di atas. Yang lebih di atas. Saya yang penting sudah sekali tiap sholat Jumat kasih masuk uang di celengan, itu tidak pernah. Jangan lihat, tidak pernah. Lihat sama yang di atasmu. Ya, yang tiap hari misalnya. Ya. Kalau mau motivasi diri dalam hal kebaikan. Jadi hadis ini terkait dengan nikmat-nikmat secara umum, nikmat-nikmat duniawi. Ya, atau mungkin nikmat ukhrawi juga, tapi bisa memicu hasad. Bisa memicu apa? Hasad, iri dengki kepada orang yang Allah berikan nikmat berupa perkara-perkara akhirat. Maka lihat kepada yang di bawah. Tapi kalau untuk memotivasi diri, dan ini hukum asalnya dalam perkara-perkara ibadah, selalu lihat kepada yang di atas. Kebalikan. Lihat kepada yang di atas, jangan lihat kepada yang di bawah. Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Ya, dan ini salah satu hadis yang sangat agung ya, yang membantu seorang muslim untuk memperbaiki hatinya, mengontrol keinginan jiwanya ya, agar selalu berada di atas jalur yang benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap berada di jalur yang benar. Ya, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tapi juga tidak malas-malasan dalam beribadah. Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Segera cukup sampai sini hadis yang kedua. Insyaallah taala hadis yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.